Silakan duduk. Shalom. Saudara, karakter adalah seperti tiang-tiang di dalam bangunan. Saudara, seberapa bangunan itu saudara ya akan tinggi ke atas, itu ditentukan oleh seberapa saudara dalamnya tiang-tiang itu. Saudara, kalau saudara mau bangun saudara ya bangunan cuma satu tingkat, maka saudara punya tiang, nggak usah pakai tiang lah. Saudara pakai fondasi aja saudara ya, kurang lebih saudara 50 cm ke bawah cukup. Tetapi kalau saudara ya mau punya bangunan saudara untuk 5 tingkat, 10 tingkat, pasti udah harus pakai tiang. Apalagi kalau saudara mau bangunannya 20-100 tingkat, saudara, maka itu tiangnya gede-gede, saudara, ditaruh, ditancap ke bawah. Saudara, dan setiap kali saudara itu tidak makin ke atas tapi ke bawah, ditancap jam. Saudara pernah lihat bagaimana menanam tiang-tiang itu? Saudara, setiap kali dipukul, tidak dielus-elus, tidak. Saudara ya, tidak ada tiang bisa tertancap karena dielus-elus. Saudara, itu dipukul, bam. Setiap kali dipukul, bam, itu cuma masuk segini loh. Setiap kali, bam, masuk lagi segini. Saudara, dan itulah karakter. Karakter tidak pernah terjadi dalam hidup kita, saudara ya, karena saudara dielus-elus Tuhan. Tidak bisa, saudara. Saudara mesti ditancap, ditem, dibentuk, dipukul. Saudara, karakter itu seolah-olah tidak langsung dibangun ke atas. Orang langsung lihat bilang wow gitu ya. Tidak. Saudara, karakter itu membuat orang di bawah. Saudara, itu tertancap dalam. Tapi seberapa engkau siap diturunkan Allah, seberapa engkau siap ditancap ke dalam, seberapa siap engkau dipukul dan dipukul ratusan kali, maka sebegitu juga Allah bisa naikkan engkau begitu tinggi. Saudara, hari ini pilih dalam hidupmu, saudara. Saudara ini mau jadi kembang api atau jadi roket? Itu beda banget. Loh, sama kan? Meluncurnya sama enggak? Sama dah. Saudara, kembang api sebenarnya lebih bagus loh. Betul enggak? Ya, pada waktu kembang api warna-warni bagus, tapi enggak ada dampak apa-apa. Betul? Cuma bagus. Tapi ada roket. Sama, tapi ada satelit tertancap di sana. Kalau roket, dia punya tujuan. Dan saudara, kalau ada satelit di sana, semua komunikasi bisa lewat itu. Nah saudara, orang-orang yang punya karunia, tetapi dia tidak pernah didukung oleh yang namanya karakter, itu kembang api, saudara ya. Orang-orang saudara boleh punya talenta bagus, main musik nih ya, wah sampai bisa begini-begini mungkin saudara ya. Nyanyi sampai bisa wow saudara ya. Tetapi saudara, kalau saudara tidak punya karakter, itu kembang api, tidak ada dampak, les, hilang. Tapi kalau saudara punya karakter, ditambah dengan karunia, itu akan jadi satelit-satelit yang dampaknya besar dalam hidup ini. Amin. Saudara, ini setiap dari kita, saya berdoa supaya kita tidak bosan. Ya saudara, seminar selama ini saudara tidak menjadi bosan pada waktu Allah membentuk kita. Saudara tidak jadi bosan pada waktu saudara dengar terus. Ya, yang namanya karakter tidak pernah terlalu spektakuler buat dibahas. Saudara tidak menjadi sesuatu yang wow. Tidak bikin saudara cepat kaya. Tidak bikin saudara cepat terkenal. Tidak. Saudara, karakter malah membuat saudara kadang-kadang capek dibentuk Allah. Membuat saudara tertancap dalam dan rasanya pegel semua dikebukin. Mungkin beberapa orang sampai berkata sejak ikut seminar karakter, bukannya tambah enak loh, tambah diproses, tambah terus dimarahin Tuhan. Ada yang ngerasain begitu? Ada yang tambah terus diuji, dididik, ada yang ngerasain begitu? Kalau ada coba yang angkat tangan. Belum ada? Oh lumayan lah. Oh yang angkat tangan itu betul. Kalau yang saudara ikut seminar ini enggak ngerasain apa-apa, enggak ngerasain dididik, nggak ngerasain habis dienyak-enyak Tuhan menurut saya ya. Wah itu belum itu saudara. Baru jadi pendengar, belum praktek. Siap-siap buat praktek. Tapi kalau saudara sudah bilang iya bu udah habis bu, ya belum habis, masih lama. Selama seminarnya masih ada, masih terus ya. Terus saudara. Nah hari ini kita akan belajar satu karakter lagi saudara ya. Saya berdoa supaya ini membangun saudara, merubah saudara, dan membebaskan saudara. Mari kita buka di dalam Matius. Kita buka di dalam Matius 3 ayat 13 sampai dengan ke-17. Kita baca sama-sama balas-balasan ya.
Saya baca 13, saudara baca dengan 14 dengan suara keras. Ya, lantang keras, jangan cepat-cepat. Kita tunjukkan kesehatian kita. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kita lihat di sini. Saudara, pada waktu Yesus memulai pelayanan, Yesus tidak memulai pelayanan dengan saudara yang melakukan sesuatu KKR besar-besaran. Tetapi sebelum dia memasuki pelayanan, saudara, sebelum saudara dia memulai mujizat apapun, yang pertama kali saudara adalah dibaptis. Saudara, dan dibaptis ini lambang apa? Saudara, Yohanes saja bilang ya, bahwa harusnya dia tidak perlu dibaptis. Tidak layak, Yohanes megang tali kasutnya pun tidak layak. Tapi Yesus berkata, biarlah itu menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara, hari-hari itu yang dibaptis itu cuma orang-orang yang pemungut cukai, orang-orang pelacur, orang-orang saudara ya yang menurut orang sedang dalam masalah. Itulah yang dibaptis oleh Yohanes. Dan pada waktu Yesus ada di situ, berarti Yesus sedang berkata bahwa dirinya bermasalah, dirinya orang berdosa, dan dia butuh yang namanya ya penyucian, pengampunan dari Tuhan. Saudara, ini kelihatannya sepele, tapi ini sebenarnya membuktikan suatu kerendahan hati yang luar biasa. Saudara, kalau saudara sudah jadi pendeta ya, lebih-lebih terkenal, nanti kalau ada altar call kan paling susah maju. Saudara ya, alasannya banyak, panitia mana bisa maju, bertobat dalam hati aja. Ya, paling susah. Tidak bisa untuk menyamakan diri dengan jemaat biasa, tidak bisa. Sekalipun pendeta nih saudara ya, ya terus hari itu dia tidak tugas duduk sebagai jemaat. Nanti begitu ada altar call, susah banget kakinya yang paling berat maju, walaupun Tuhan bilang maju nak, ya kan pendeta, saudara. Kenapa? Karena kita tidak bisa disamakan, kita tidak mau disamakan. Seolah-olah kita berkata, wah kita udah lebih, saudara. Tetapi saat itu Yesus membuktikan bahwa Dia mau disamakan, saudara, dengan orang berdosa, pemungut cukai. Orang banyak itu tidak tahu siapa Yesus. Dan mungkin sejak itu semua orang bilang, oh dia sama-sama kok bertobat, dia aja manusia butuh, ya, butuh dibaptis. Saudara, tetapi Yesus rela melakukan itu buat jadi teladan buat kita. Saudara, yang pertama hari ini, dasar dari karakter yang paling menurut saya itu paling penting diletakkan adalah yang namanya kerendahan hati. Karena pertama kali saudara, iblis jatuh itu karena kesombongan. Saudara, dan kesombongan ini saudara yang merusak namanya kerendahan hati. Dan kemudian akibatnya saudara dari yang namanya kesombongan terus nular dosa-dosa yang lain, peruntun dosa-dosa yang lain. Dan mulai dengan kesombongnya, hilangnya kerendahan hati. Nah saudara, yang namanya kerendahan hati itu apa? Nanti kita bahas lebih lagi. Tapi sebelumnya saudara ingat, sombong itu sangat berbahaya. Saudara, yang pertama saudara ya, kesombongan adalah dosa yang terjadi di surga. Dia tidak terjadi di dunia loh saudara. Ya, itu terjadi di antara suasana yang paling bagus. Tidak ada saudara ya, iblis yang bilang-bilang macam-macam, tidak ada. Tiba-tiba kesombongan itu jatuh. Saudara, kecenderungan naik, merasa oke, dan dia berdosa di surga. Jadi kenapa saya berkata ini sangat penting? Kalau iblis bisa jatuh di surga karena kesombongan, jangan pernah berpikir kita aman dari dosa kesombongan. Saudara, hal yang kedua, kenapa ini sangat penting?
Kalau saudara baca di Alkitab yang dikatakan Allah membenci kesombongan. Selalu dikatakan Allah membenci sombong. Ya, setiap kali. Saudara, kalau saudara baca yang ketiga, saudara dari kitab Raja-Raja, dari kitab Hakim-Hakim, maka kejatuhan terbanyak adalah karena kesombongan. Saudara, dan alasan keempat kenapa kita perlu sangat hati-hati dengan ini. Orang sombong selalu tidak merasa sombong. Kalau orang sombong merasa sombong, maka namanya sudah tidak sombong. Jadi orang sombong itu selalu merasa tidak sombong. Nah, orang yang merasa tidak sombong berarti dia tidak bisa bertobat. Betul enggak? Tuhan berkata, ya, orang ahli-ahli Taurat itu tidak merasa buta. Karena itu butanya tetap, saudara. Selama-lamanya butanya tetap. Tuhan bilang dosamu kekal karena kamu tidak pernah bertobat. Karena kamu tidak pernah merasa bahwa kamu buta dan kamu membutuhkan pengampunan. Nah, yang problem, orang sombong ini nggak pernah ngerasa, saudara. Karena ciri dari kesombongan itu membuat dia tidak merasa, saudara. Jadi rata-rata orang sombong tidak bisa bertobat. Dan itu yang membuat kesombongan merupakan hampir-hampir begitu berbahayanya, menjadikan orang berdosa kekal. Saudara, seorang teman saya dibawa Tuhan ke neraka. Saudara, dan pada waktu dia dibawa ke neraka, dia ngeri banget, saudara. Saudara, dia lihat iblis itu, saudara, ya, cakep banget. Tapi saudara berekor, tapi manusia, saudara, ya. Kemudian saudara dia bawa yang namanya pecut, itu kurang lebih panjangnya sekitar 6 meter. Saudara, dan setiap kali dia mencut sekali, saudara, itu ribuan orang masuk, saudara, masuk ke neraka. Saudara, dan dia bilang, aduh, saya ngeri banget. Terus kemudian dia lihat file-filenya iblis. Saudara, itu setiap nama saudara, nama kita ini yang Kristen tercatat di neraka. Ngeri, saudara. Saudara, ada filenya. Ya, misalnya Iit, terus ditulis di situ. Kelemahan ini. Catat. Saudara, kelebihan ini. Catat. Saudara, dan iblis berkata, dorong dia di kelebihannya. Pada saat dia mulai sombong, sikat habis di kelemahannya. Saudara, dan dikatakan itu, dia bilang dia dengar jelas, dia bisa lihat, tapi iblisnya pada tidak lihat. Iblisnya bilang, iblisnya jangan bilang ini, oh ganggu di Cina. Enggak. Dia bilang terus dorong di kelebihannya, dorong. Sampai dia merasa puas, mantap, aman di kelebihannya. Setelah itu serang di kelemahannya, pasti jatuh. Dan itu berguguran. Saudara, dan setiap kali ada orang yang berguguran, saudara, ya, dan berkata, bagus, masuk, distempel, selesai dikerjakan, dijatuhkan. Saudara, dan pada waktu itu dia ketemu dengan orang-orang, saudara, anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta, saudara yang tidak bisa masuk ke Firdaus, tapi sedang baris digiring ke alam maut. Saudara, dan dia tanya sama mereka, donatur. Dia tanya, dia bilang, apa yang membuat kamu di sini? Apa yang membuat kamu di sini? Kenapa kamu tidak bisa masuk ke Firdaus? Kenapa kamu di sini? Apa kamu berdosa berzina, mencuri? Saudara, mereka semua bilang enggak. Mereka itu, saudara, dosanya 90% kesombongan. Saudara, dan sampai dia bilang ngeri. Sampai di situ mereka masih sombong, saudara. Sampai di situ mereka bilang, saya juga tidak ngerti kenapa Tuhan biarkan saya masuk di sini. Saya sudah begini. Terus Tuhan bilang, lihat toh umat terus toh sombongnya. Jadi di alam maut itu masih terus. Saya sudah jadi donatur, saya sudah melayani, saya sudah jadi pemimpin pujian. Saya ini ibu yang baik, saya ini suami saya itu pezina, tapi saya tidak pernah pezina. Terus semua ngomongin kebaikannya. Dan dia berkata, saya tidak ngerti kenapa Tuhan buang saya tidak ngerti. Saudara, dan teman saya berkata, Tuhan bilang, Roh Kudus yang mendampingi dia di situ. Cuma Tuhan bilang, lihat. Kesombongan itu dibawa sampai ke alam maut. Mereka tetap tidak mengerti bahwa mereka sombong. Dan itu yang membuat mereka ada di situ. Saya berdoa supaya ini mengajar saudara. Sungguh-sungguh saudara, kita perlu nangis dan berkata, Tuhan, berikan aku kerendahan hati. Berikan aku jubah kerendahan hati.
Berikan aku hati yang rendah hati. Ubah. Saudara, beberapa orang tanya, enak dong Bu kalau sudah punya jubah kerendahan hati. Saudara, jubah, ya ada dua macam jubah. Saudara, ada yang namanya jubah jabatan atau jubah jubah panggilan. Saudara, itu ada yang nabi, jubah kenabian, jubah gembala, jubah raja. Ini semua jubah jabatan, saudara. Tetapi ada yang namanya jubah sifat. Saudara, nah jubah sifat itu Alkitab berkata di Kolose, kenakanlah, ya. Kenakanlah, saudara, namanya belas kasihan, kerendahan hati, kelembutan, kelemahan. Saudara, tapi jubah ini belum menjadi buah roh. Jubah ini dikenakan sama saudara untuk nolong. Saya kasih contoh, saudara, ya. Saudara, kalau ada orang gila yang ngamuk-ngamuk gitu, dikasih jubah buat orang gila, betul toh? Begitu dikasih jubah, diem, tidak bisa gerak, betul toh? Belum tentu orang ini sudah waras. Jadi waras enggak? Belum. Tapi diem, benar enggak? Nah, jubah yang namanya jubah sifat itu seperti itu. Saudara dikasih jubah yang membuat saudara tidak bisa bergerak ke arah sombong. Tapi saudara dipaksa buat rendah hati. Tapi bukan berarti saudara sudah sembuh loh. Belum. Itu baru sarana. Nah, jubah kerendahan hati ini tidak seenak seperti yang orang berpikir. Saudara, jubah kerendahan hati ini seringkali memaksa saudara gagal. Kalau Tuhan lihat mulai sombong nih dihancurin. Brak. Mau nyombong apa? Ya, tapi orang gagal masih bisa nyombong loh. Ini mah bukan salah saya, salah dia aja kagak bisa. Ya. Jadi belum tentu sudah dipakein jubah berubah. Belum. Bisa aja yang bilang begini, iya saya enggak bisa karena Tuhan enggak nolong sih. Ini belum ngerti juga nih, saudara, ya. Walaupun sudah dikasih jubah, saudara. Jadi jubah ini saudara cuma memaksa. Tetapi reaksi saudara itu menentukan. Reaksi saudara, apakah saudara mau diajar? Jadi setiap kali saudara jatuh, saudara bilang, iya ya, sombong lagi. Iya ya, kenapa Tuhan hancurin lagi? Ini loh karena sombong. Nah, saudara mulai ngerti. Kenapa Tuhan buat kita malu? Karena sombong. Nah, pada saat saudara mulai ngerti, saudara minta, Tuhan ubah hatiku. Bertobat. Nah, berubah. Lama-lama kita tidak lagi gila, waras, tenang, saudara, ya. Jadi ini coba. Nah, pada waktu kita sudah melakukan itu terus-menerus, maka itu disebut buah roh. Kalau kita sudah punya terus, ya tanpa jubah itu nempel, tapi tanpa jubah itu di dalam, di luar sana, menghasilkan kerendahan hati, itu buah roh. Tapi kalau terus-menerus seumur hidup kita, maka itu baru namanya karakter. Amin. Ya. Jadi kalau saudara sekali rendah hati, jangan bangga. Ya. Wih, kali ini lolos rendah hati saya. Ya. Bukan berarti karakterku sudah rendah hati. Belum, ya, baru sekali berbuah. Makanya Alkitab berkata, biarlah buahmu itu banyak dan tetap dan matang. Betul? Jadi ada anak-anak Tuhan yang buahnya itu sedikit. Ada anak buah yang buahnya banyak tapi nggak matang, kecut. Ya, rendah hati tapi separuh. Ya. Rendah hati separuhnya pakai alasan. Ya sih memang saya nggak bisa, tapi karena Tuhan izinkan juga terjadi, gitu ya. Ini rendah hati tapi separuh, saudara belum matang. Ya salah saya sih, tapi pokoknya kalau udah kata tapi itu tanda separuh, nggak matang, saudara, ya. Saudara belum matang. Dan ada yang sudah banyak matang tapi nggak tetap. Artinya ada pada waktunya nggak ada buah sama sekali. Ada waktunya saudara buah bisa. Karena itu Tuhan berkata, biarlah engkau banyak berbuah, matang dan tetap. Amin. Kapanpun Tuhan lewat dan dia mau makan, dia harus dapati buah dalam hidup kita. Amin. Saudara hati-hati loh. Ayah saya sering bilang, tadi siang ngobrol sama saya juga sama lagi. Dia bilang, yang nakutin tuh sakjet-saknyetnya Tuhan. Itu istilah orang Jawa. Artinya yang menakutkan itu pada waktu Allah bergerak mendadak. Sangat mendadak. Nah, salah satunya Allah bergerak mendadak.
adalah pada waktu dia lihat pohon ara. Dia jalan-jalan, Alkitab berkata dia lapar. Betul? Pada waktu dia lapar, dia cari buah. Dia tidak dapati buah, dikutuk. Saudara, siapa yang tahu jam laparnya Tuhan? Tidak ada yang tahu loh. Kalau Tuhan hari ini tiba-tiba lapar dan dia datang ke dalam pohon kehidupan kita, ada buah enggak? Kalau tidak ada buah, habislah kita. Habis. Tuhan langsung bilang, tidak usah lagi ada. Sampai ke akar-akarnya, kering, mendadak. Saudara, karena itu Tuhan bilang, buahmu harus tetap. Buahmu harus tetap. Karena kalau buahmu tidak tetap, maka kapan saja engkau bisa dipotong. Nah, sekarang kita belajar kerendahan hati. Saudara, apa itu rendah hati? Ya, saya berdoa supaya saudara menangkap sekali pentingnya, ya, pentingnya mengerti bahaya kesombongan. Karena ini salah satu dosa yang sangat mengerikan. Karena itu sekali lagi, satu lagi terakhir alasan. Pada waktu Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Betul? Dia tidak berkata belajarlah kepadaku karena aku penuh kasih. Belajarlah kepadaku karena aku penuh kuasa. Belajarlah kepadaku karena aku hebat, dahsyat dan ajaib. Tidak. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kenapa? Karena rendah hati adalah dasar fondasi, ini loh, tiang untuk engkau bisa ke arah yang selanjutnya. Tanpa itu tidak bisa. Rendah hati. Nah, sekarang rendah hati, saudara. Ya, saudara, saya berdoa supaya saudara merenungkan, kalau perlu catat, renungin lagi. Karena ini PR. Ya. Yang pertama, saudara, yang namanya rendah hati adalah mengerti siapa kita, kelemahan kita, dan kelebihan kita. Nah, saudara, ada begitu banyak orang tidak mengerti siapa dia. Saudara, dia pikir dia baik-baik saja. Dia pikir, saudara, dia itu sangat memberkati orang lain. Saya ketemu seseorang, saudara ya, dia itu sukanya cerita. Kalau dia, saudara, selesai dengerin khotbah apa, dia cerita, saudara. Tapi setiap kali dia cerita, orang sebenarnya pelan-pelan pergi. Orang bilang gini, kenapa ya kalau dengerin cerita dia tuh kok males ya, rasanya sombong banget. Tapi dia nggak ngerti. Dia pikir selalu dia bilang sama saya, ya saya kalau habis dapat firman saya sharingin. Dan orang-orang itu kadang-kadang tertempelak sampai pergi. Ya saudara ya, ini orang nggak ngerti. Saudara, orang nggak ngerti. Saudara, sampai kadang-kadang kita perlu, saudara, buat banyak game. Kenapa pada waktu game itu kelihatan aslinya? Saudara ya, saudara, orang itu suka merasa dirinya baik. Kayak salah satu contoh game, kita pernah buat game, saudara ya. Game bagaimana melihat apakah orang itu care atau tidak. Ya, saudara, jadi yang di depan melek, tapi yang di belakang itu ditutup matanya, 5-6 orang. Nah, saudara, kemudian disuruh lari dari sini ada banyak halangan ya, dari situ ke sana. Siapa yang dapat duluan, ya, siapa yang sampai ke sana duluan, itu yang menang. Nah, nanti saudara kelihatan, saudara, pemimpin yang egois, nggak peduli ya anak yang di belakangnya ini jatuh bangun kesenggol, dia lari sekencang-kencangnya. Menurut dia harus nyampe. Orang nggak sadar, nggak ngerti dirinya. Tapi setelah ngelewati baru tahu, oh iya ya. Saudara, kadang-kadang ya hanya cuma untuk permainan kelihatan, ngotot pengen menang, nggak pernah sadar. Kalau hanya cuma main, kalau dibilang, wah dia sih ngalah, rendah hati, padahal cuma buat main aja kagak mau kalah, saudara. Bapak-bapak bisa bertengkar sama anaknya gara-gara main, saudara ya. Ngotot pengen menang, saudara. Ini gak ngerti siapa dirinya. Saudara, pada waktu Allah mulai berurusan dengan saya, Allah pertama kali berurusan untuk membongkar siapa saya. Saudara, pada waktu Allah mulai tunjukkan siapa saya, saya bilang, jelek ya, jelek. Saudara, ada begitu banyak hal. Dan sampai hari ini, saudara, ya Allah tunjukkan terus, bongkar terus kejelekan saya. Saudara, dulu ya, saya berpikir saya ini kuat. Tapi pada waktu saya pikir saya percaya sama Tuhan, pada waktu segala sesuatu dalam hidup saya dihancurkan, saudara, semua yang saya suka diambil sama Tuhan. Mendadak saya bisa berkata, mana Tuhan? Saya tidak percaya. Dan Tuhan bilang, lihat kan, kamu tuh tidak pernah menyintaiku.
Kamu cuma membutuhkanku. Beda antara cinta dengan butuh. Saudara kalau ke dokter karena sakit, saudara butuh dokter, betul enggak? Tapi kalau enggak sakit, saudara ke dokter namanya aneh, saudara ya. Terus saudara misalnya setiap hari telepon dokter, enggak kan? Kalau saudara tiap hari telepon dokter namanya saudara cinta, udah jatuh cinta, gawat tuh dokternya ganteng kali. Nah, saudara, kalau kita datang ke Tuhan cuma karena butuh, ya, maka kita tidak pernah menyintai. Saudara, dan hari-hari ini saya kadang-kadang berpikir bahwa saya udah tidak cinta uang. Saya berpikir bahwa saya udah oke lah, ya saya suka memberi, saudara. Jadi saya pikir saya sudah tidak cinta uang, saudara. Dan saya berpikir bahwa saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini baru kejadian 2 bulan yang lalu. Dan saudara, saya seringkali terima cek itu banyak. Puluhan juta, terima uang juga puluhan juta. Tapi buat Mahanaim. Jadi saya ini cuma kayak saluran. Dapat 100 juta lewat, dapat 20 juta lewat. Ya, semua buat Mahanaim, saudara. Nah sekali waktu saya pelayanan, habis pelayanan ada orang ngasih, saudara. Cukup banyak, sekitar 10-20 juta kasih ke saya. Tapi orang ini bilang spesial. Bu, ini bukan buat Mahanaim. Kata Tuhan ini buat ibu sendiri. Dan ibu boleh beli apa aja yang ibu suka. Karena Tuhan mengasihi ibu. Ini nikmat ibu. Saudara, saya tidak bisa bohong loh. Begitu saya dengar itu buat saya segitu banyak, saudara ya, saya boleh beli apa saja. Saya itu langsung begini, yes, gitu saudara ya. Itu di hati itu langsung. Oh kalau di depan tetap jaim, saudara tahu jaim? Jaga image. Hamba Tuhan kan tetap harus jaga image dong. Jadi kalau di depan tetap cool. Ya, terima kasih Tuhan memberkati, gitu saudara ya. Tapi di sini nih saudara, tak bisa bohong. Itu bisa rasanya gini, yes, gitu loh saudara ya. Wow, gitu saudara. Itu cuma hitungan detik. Begitu Tuhan bilang begini. Kenapa engkau bisa begitu melonjak karena uang? Dan tidak bisa melonjak karena hatiku, karena perjumpaan dengan aku, atau karena pelayanan. Mati loh, benar kan? Kita seringkali tidak kenal hati kita. Saya tidak pernah dengerin besok kamu pelayanan di seminar karakter, yes, tidak mungkin. Besok masuk hadiratku, aku mau bicara sesuatu, tidak pernah tuh, yes, gitu, tidak. Bahkan Tuhan kasih karunia loh saudara. Saya enggak pernah bisa yes gitu, enggak. Duit cuma 20 juta, bisa kayak orang gila, yes gitu. Terus Tuhan bilang gitu, ngaku enggak cinta duit, kata Tuhan. Itulah lihat hatimu, cinta duit kan. Saudara, jadi orang ini seringkali enggak kenal hati yang paling dalam. Saudara perlu dibongkar, saudara, sampai kenal. Saudara, saya merasa sudah cukup rendah hati. Saya merasa sudah cukup rendah hati. Saudara, saya ketemu sama pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta lagi ngobrol, duduk. Saudara, yang satu mulai cerita. Wah, puji Tuhan, aku diberkati, gerejaku jadi begini. Saudara, yang satu lagi cerita, puji Tuhan, saya dapat mobil baru. Cerita, saudara. Saudara, saya ini udah panas banget di dalam. Pengen ngomong gini, puji Tuhan, gedung Mahanaim selesai 12 miliar. Terus Tuhan bilang ini, lihat hatimu. Kenapa kamu pengen cerita itu? Jujur kenapa saudara? Cuma mau bilang, saya ndak kalah loh sama elu. Jujur itu kok yang keluar. Bukan benar-benar puji Tuhan karena Tuhan dahsyat, enggak. Saya cuma mau bilang saya ndak kalah. Allah juga sayang saya. Allah juga memberkati saya. Allah juga memakai saya. Tapi ribuan orang tidak kenal. Saudara tidak kenal bagaimana dia egoisnya, bagaimana jahatnya, bagaimana sombongnya. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh supaya setiap dari kita, saudara, minta dibongkar. Bilang, Tuhan, bongkar aku. Karena kalau saudara tidak dibongkar, saudara tidak akan pernah lihat. Tidak akan pernah lihat, saudara. Banyak. Saudara, jangankan itu, saudara. Tentang iri aja. Kalau sudah lihat hati, saudara ya. Saudara, pada waktu itu kami buat grand opening, saudara. Terus kemudian saudara kami buat kolektor. Dan begitu kolektor, saudara dapatnya itu sekitar 200 juta. 200 atau 300 juta lah saudara, sekian.
Saudara, nah kemudian ada teman dari hamba Tuhan juga ya, dari kota lain. Terus dia nanya, dapat berapa? Dia bilang gitu ya, dapat 300. Terus dia nyautin, minggu lalu kami lagi buat ini, buat juga kebaktian. Terus saya gantian nanya toh, dapat berapa? Dia bilang, dapat 2M. Ini di dalam gini, kok enak ya dia ya. Dia dapat 2M, gue cuma 200, beda banget gitu ya. Iri. Sampai saya berkata kadang-kadang sama Tuhan, Tuhan, ini hati lo gak pernah beres ya. Tuhan bilang, kalau kamu mengerti dan kamu bertobat, itu bagus nak. Tapi ribuan orang gak pernah mengerti dan mereka gak pernah bertobat. Itu semua tersimpan dalam hidupnya dan mereka gak pernah berubah. Hanya orang yang bertobat yang bisa diubahkan. Orang yang tidak pernah bertobat, dia tidak bisa diubahkan. Saudara, karena itu saya berdoa supaya saudara hari ini yang pertama, kerendahan hati dalam mengenal diri sendiri. Semakin saudara kenal jeleknya, kelebihan dan jeleknya, semakin saudara akan bisa berubah. Saudara bertobat sungguh-sungguh, berurusan dengan Tuhan. Oh, saya berurusan hari demi hari dengan kesombongan saya, keirian saya, kemarahan saya, keeroran saya, kesombongan saya. Saudara, kadang-kadang hal-hal kecil saya berkata saya tidak ngerti bagaimana saya sejelek ini. Tapi semakin Allah berurusan, saudara, saya tahu saya diubahkan hari lepas hari. Saya berdoa, tidak ada satu orang pun di sini ya yang selalu berpikir bahwa hidupnya sudah beres, bahwa sudah baik. Tapi terus berkata, bongkar aku, tunjukkan siapa aku, tunjukkan siapa aku sebenarnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengenal dirinya sendiri kalau tidak dibukakan oleh Tuhan. Saudara, kita lanjutkan. Yang kedua, yang namanya rendah hati, saudara, maka saudara itu mau diajar dan saudara suka belajar dari orang lain. Saudara mau diajar, yang pertama saudara ya, itu kelihatan dari cara kalau saudara mengalami sesuatu. Kalau saudara mengalami sesuatu, begitu terjadi apapun, saudara menyalahkan orang lain, ini namanya tidak mau diajar. Dalam apapun, saudara kesandung nih misalnya, jepret, langsung saudara reaksinya begini, ini batu kenapa ada di sini sih, jadi bikin saya kesandung. Itu tidak mau diajar. Saudara disakiti orang, saudara bilang keterlaluan dia. Itu tidak mau diajar. Coba nanti ya pulang perhatikan reaksimu. Kalau sekarang semua orang bilang gini, kalau saya tidak mau diajar, tidak duduk di sini. Itu kan bungkusnya. Tapi yang tahu persis dalamnya ini Tuhan. Dan cirinya gampang. Apapun yang terjadi, kalau reaksi pertamamu nyalahin orang, tanda kamu tidak mau diajar. Tapi orang yang punya spirit teachable, mau diajar ya, itu apapun yang terjadi, reaksi pertamanya, kenapa Tuhan, ada apa dengan aku? Saudara kesandung, saudara bilang ada apa dengan aku? Saudara ketabrak, saudara bilang puji Tuhan, Tuhan salahku di mana? Ada apa dengan aku? Dimaki orang, saudara bilang Tuhan ada apa dengan aku? Bukan membuat saudara menjadi depresi, tidak. Orang yang depresi terus malu karena direndahkan, itu juga sombong. Saudara, saya belajar banyak lah ya. Saudara, sekali waktu ya, saya itu mimpin kebaktian sekian, buat kebaktian umum cukup banyak. Saudara, saya ini mimpin perjamuan kudus sudah puluhan kali ya, mungkin bisa dihitung ratusan kali. Nah, ini di jemaat biasa begini umum banyak saudara. Tiba-tiba mimpin perjamuan kudus bisa ngangkat anggur dulu, ndak roti dulu saudara. Itu kan kesalahan yang atuh saudara. Saya bilang kata aduh kok bisa loh. Saudara-saudara, mari kita angkat anggur lah. Sudah terlanjur gini baru sadar, kok anggur duluan, sekatung tak terus noai. Mari kita minum anggur. Lalu saya bilang, setelah itu baru roti. Saya bilang, tidak ada masalah kan ya saudara ya, kadang-kadang roti dulu, anggur dulu. Saya bilang begitu.
Saudara, hamba Tuhan selalu punya alasan. Tenang aja saudara ya. Terus saya tambahin supaya kita tidak terjebak dalam rutinitas, kata saya. Hamba Tuhan selalu punya alasan saudara. Tapi saudara, pada waktu itu saya bilang, aduh Tuhan, kok bisa ya? Tuhan jawab bilang, kamu sombong. Kamu tidak nyiapin kan buat perjamuan. Padahal perjamuan itu sakral banget. Perjamuan itu satu perjanjian yang luar biasa. Kamu sombong. Saudara, nah begitu selesai, ini model gereja yang gede yang saya mesti berdiri di pintu saudara ya. Yang mesti salaman tuh saudara, salaman sama orang. Setiap kali salaman orang nanya, Bu tadi sebenarnya lupa ya. Setiap kali orang nanya, saudara, tadi ibu lupa ya? Atau memang dibalik? Nah loh saudara ya. Saudara, tapi pada waktu itu saudara, beberapa teman juga suami saya sampai berkata, ih kalau saya udah malu banget In katanya ya. Saya bilang, enggak lah, habis mau gimana, memang lupa. Saya bilang, nah ada orang-orang yang hanya karena kesalahan seperti itu bisa enggak berani nyoba lagi, bisa sampai tertekan, malu. Itu sombong. Itu sombong. Tapi kalau memang kita itu tahu kita memang jelek, Allah mau rendahkan, kita memang salah ya cengar-cengir aja, iya lupa sih sebenarnya. Mau apa? Saudara, ini hidup. Tapi bukan berarti kita tidak mau diajar. Saya tahu saya salah karena saya tidak sungguh-sungguh menyiapkan perjamuan kudus. Saudara, saya berdoa supaya kita sungguh-sungguh mau diajar, ya. Pulang. Nah, yang kedua, saudara, kalau saudara yang tidak mau diajar, orang yang meremehkan semua perkara. Saudara, jadi yang ciri yang pertama adalah orang itu, saudara ya, reaksinya selalu nyalain orang lain, nyalain situasi. Orang yang tidak mau diajar, yang kedua cirinya meremehkan semua peristiwa. Jadi kalau sudah lewat dia bilang, ya sudahlah, pokoknya begitu. Ya sudah terlanjur mau apa? Ya udah gagal mau apa? Ya. Saudara, tetapi orang yang mau diajar, dia akan belajar dari setiap masalah, dianalisa, bukan buat yang jelek, bukan buat belajar. Ya. Saudara, ditanyakan ke Tuhan. Saudara, pada waktu kami grand opening, saudara ya, Tuhan itu bilang sama saya, itu saya lihat sampai tanggal 20 dilingkari sama tangannya dan darahnya. Dan dia berkata, buat nak, aku akan hadir tanggal 20 November. Dan dia berkata, itu ruangannya itu tengahnya bolong, saudara. Tuhan itu ngomong, ya, Tuhan ngomong sama saya, kalau semuanya beres nak, tidak akan hujan. Tidak akan hujan. Saudara, jadi saya push semua orang. Beres, doa puasa, jangan ada yang marah. Awas ya, tunduk semua sama atasan. Wah, pokoknya tiap hari ya baca firman begini terus dipush, saudara. Saudara, pada waktu hari hanya, wah Tuhan itu kalau guyon asik banget. Saudara ya, acara jam 5, jam 4 terang, benerang, sinar matahari cerah. Semua orang, Tuhan itu baik ya. Saudara, 4:30 cerah. Begitu jam 5 kurang 10 menit, langit tiba-tiba gelap. Jam 5 tepat, hujan terus. Saudara, saya bilang guyonnya Tuhan mantap. Saudara, ya udah, saya udah tahu salah. Tapi saya mulai tanya, Tuhan, selesai itu sakit jujur di saya. Hadirat Tuhan bagus-bagus, tapi hujan deras sampai orang masih payungan, anak-anak yang main rebana semua di tengah hujan. Tapi tambah oke lah, tambah bagus karena kelihatan turun sesuatu ya. Saudara, tapi saya tahu ada sakit saya. Saya bilang, Tuhan salahnya di mana? Tuhan enggak ngomong loh. Sampai itu hujan Tuhan enggak ngomong loh. Terus kemudian hujan, saya nanya, Tuhan salahku di mana? Tuhan mulai bilang, kalau engkau rendah hati, kamu akan berkata, siapa yang mampu membuat beres Tuhan? Aku minta anugerah, karena tidak mungkin aku beres. Tapi kalau engkau berkata, harus begini, bisa beres, berarti engkau masih sombong.
Dan sombong itu tidak beres, makanya ujar. Dan bukan cuma itu. Saya terus berkata, apalagi Tuhan? Tuhan bilang, kenapa kamu mau semua beres? Kamu mau musik yang terbaik sampai kamu latihan sendiri. Semua kamu dengarkan Tuhan, ini maunya begini. Karena biar bagaimanapun, kamu mau show off kan? Bilang kamu bisa memberikan yang terbaik. Kamu tahu yang terbaik. Saudara, dan Tuhan bilang, lihat lagi hatimu. Lihat, Tuhan bilang, kamu minta hadiratku. Bukan karena kamu rindu aku kan. Tapi karena kamu pengen nunjukin ke semua orang. Bahwa di Mahanaim ada Tuhan. Dia bilang, lihat yang paling dalam. Saudara, itu peristiwa hari-hari itu saya pelajari. Saya pelajari sikap saya, hati saya. Saya pelajari bagaimana saya mulai menjadi seorang yang otoriter tanpa saya sadar. Hari-hari itu saya sadar bahwa saya mulai turun dari atas ke bawah, bawah ke atas. Artinya saudara, saya pikir saya harus selesaikan sendiri. Dan saya tidak percaya sama orang lain. Saya pelajari. Dan saya berkata, Tuhan, layak kalau kamu kasih hujan. Kalau kamu kasih banjir pun layak seharusnya. Kalau Tuhan tidak hadir, layak. Karena salahnya sangat banyak. Sangat banyak. Tapi ada orang yang mengalami. Saya ketemu teman. Bangkrut sampai 5 kali. Tetap tidak mudeng salahnya. Tidak dianilas. Dia cuma mikir, ya ini sih masalah salesnya sih tidak beres. Ya barangnya kurang tepat. Timingnya aja. Saudara, ada suami yang terus nyakiti istri. Tidak pernah ngerti. Ribut nyalahin terus berulang sepanjang. Ini tidak mau diajar. Saudara, saya dan suami saya ribut tahun pertama dan kedua. Tapi kami belajar sungguh dari itu. Saudara, kemudian selanjutnya tahun ketiga Tuhan sudah bawa banyak kami pengertian. Tapi sampai hari ini setiap kali ada keributan di antara kami belajar dan membuat itu tidak terulang lagi. Apapun ya. Misalnya saya pernah ribut sama suami saya, saudara, gara-gara anak. Saudara, suami saya mau model begini ngajarnya. Ya, suami saya mau ajar anak disiplin keras. Saya bilang kasihan, ribut kami. Saudara, selesai itu saya bahas. Saya bilang, saya salah. Saya tidak percaya sama engkau sebagai bapak. Saya tidak tunduk sama otoritasmu. Tapi saya tidak tahu kenapa saya bilang. Saya tuh merasa bahwa saya kenal anak saya lebih dari engkau kenal anak saya. Ya, anak kita maksudnya. Salah, kan anak saya, anak kita. Ya. Terus kemudian suami saya juga bilang, ya, suami saya bilang, iya sih. Seharusnya aku juga yakin kamu kenal anakmu lebih karena kamu lebih banyak sama dia. Tapi kamu juga harus tahu bahwa biar bagaimana anak tidak pernah boleh hanya mengalami yang enak, yang nyaman. Itu tidak pernah membuat dia jadi kuat. Anak harus mengalami yang tidak enak. Karena itu membuat dia menjadi kuat. Setiap kali kami bahas, kami membuat kami mengerti. Saudara, tidak ada banyak orang tidak pernah bisa saling mendengarkan. Meremehkan semuanya. Ribut soal hal yang sama diulang ke 10 kali. Bahkan Alkitab berkata keledai aja tidak jatuh di tempat yang sama. Tapi umatku, dia bilang ya, jatuh di tempat yang sama. Tuhan sampai bilang, keledai yang goblok aja ya, tahu tempat makannya. Katanya ya. Tapi umatku enggak tahu. Sudah bilang, apa artinya enggak tahu tempat makannya? Enggak tahu bahwa lewat persoalan Allah itu mendidik kita. Kita makan sesuatu. Amin. Nah, minta saudara, hati yang mau diajar. Nah, yang kedua adalah belajar dari orang lain. Ya. Orang yang mau diajar ini kerendahan hati adalah cirinya dia mau belajar dari orang lain. Jadi saudara, dia tuh kalau ada orang cerita, jangan biar bagaimanapun jujur ya. Ada banyak orang kalau dengerin orang lain cerita, di dalamnya bilang ini, udah tahu, oh yang ini tahu, ini cocok buat dia, ini cocok buat dia, ini cocok buat si itu, enggak pernah cocok buat dirinya. Nah, ini mental, saudara. Saudara, bahkan kalau misalnya nih ya ada staf saya yang ngajar. Kami kan digilir, kadang-kadang staf saya ngajar.
Saya benar-benar berdoa, saya berkata, Tuhan please bicara buat saya. Tunjukkan kesalahanku. Saudara, saya ini pimpinan. Di bawah saya ada lebih dari 150 anak, saudara. Tapi saya rutin loh, saudara. Saya panggil beberapa teman saya, staf saya. Dan saya bilang, doain aku. Bongkar hidupku. Mereka dapat, Bu, saya dapat ini. Saya dapat ini. Saya dapat ini. Saya bilang, oke, thank you. Saya tulis. Saudara, kenapa saya buat itu? Karena saya tahu saya tidak pernah punya pewahyuan sempurna. Saya butuh orang lain. Saya tidak punya penglihatan sempurna. Saya butuh orang lain untuk melihat. Biar bagaimana sekarang, saudara ya? Saudara bilang saya punya penglihatan sempurna. Saudara bisa lihat belakang saudara enggak? Ada yang bisa lihat rambut belakangnya rapi enggak? Enggak ada tuh. Berarti saudara butuh orang lain untuk melihatkan saudara, kan? Betul? Saudara sempurna saudara lah. Saudara tidak bisa lihat punggung saudara sini, tidak bisa kan? Kalau di sini ditempelin iblis, saudara tidak tahu toh? Terus kenapa menjadi begitu sok dan berkata, saya nabi Allah pasti bisa bicara sama. Oh, penglihatan normal aja nggak sempurna kok. Kecuali kalau kepala lu udah bisa muter ser gitu ya, saudara ya. Seandainya kepala kita aja muter ser, pada waktu saudara lihat di depan, saudara tidak bisa lihat yang di belakang. Betul toh? Jadi tetap tidak sempurna. Kalau ada orang yang kalau dikasih tahu, enggak, saya melihat dari sudut saya, Anda enggak melihat. Loh. Ada hal-hal yang sampai mati pun engkau enggak lihat. Dan engkau butuh orang lain untuk melihat. Itu sesuatu yang harus saudara dan saya mengerti. Kenapa saya setiap hari dengarkan kaset khotbah dari orang lain? Karena saya tahu pewahyuan tidak pernah datang kepada satu orang. Dan engkau tidak akan pernah lengkap mengerti firman Allah. Kita butuh dari orang lain untuk menyeimbangkan kita. Saudara, ini belajar dari orang lain. Kalau ada orang yang jatuh ya, jangan pernah punya perasaan begini. Oh, dia begitu sih. Wah, habis saudara. Ya, sebentar lagi kalau saudara sudah mulai dididik karakter sama Tuhan benar-benar sampai satu tingkat tertentu. Begitu saudara berkata, iya dia begini sih, sebentar lagi persis dosanya pasti saudara lakukan. Percaya deh, saya udah sering digituin Tuhan. Sampai udah bosan, saudara ya. Saudara, Pak, saudara, dengar orang konseling, saudara. Ya, orang konseling depresi, saudara, karena tidak bisa bayar sesuatu. Depresi sampai nangis, sampai mau gila karena tidak bisa bayar sesuatu. Di dalam ini bilang begini, itu tiba-tiba muncul. Kalau saya mah udah tidak pernah depresi, percaya Allah menyelesaikan. Terus Tuhan langsung bilang gini, oh, merasa punya iman lebih ya. Berapa hari kemudian dapat tunggaan semuanya. Saya ditelepon sama staf saya, Bu, mesti bayar semen 200 juta, mesti bayar lantai 300 juta, Bu, mesti bayar ini. Tidak ada uang. Terus saudara, yang biasanya saya beriman, ini saya doa sembahyang, kerasa tidak ada iman, dicabut. Saya sampai berdiri di atas dari sekolah waktu itu lagi baru dibangun. Saya sampai teriak, Tuhan, ini kalau tidak engkau tidak bisa selesai. Tidak cukup saudara, pulang itu bisa stres, sampai khotbah itu tidak bisa saudara. Khotbah itu sampai, rasanya saya cuma khotbah setengah jam turun. Capek, tekanan, stres. Terus Tuhan cuma senyum dan berkata, siapa yang punya iman kalau tidak dianugerahi oleh aku? Jadi jangan pernah jangan pernah menghakimi. Jangan pernah berdiri di atas kesalahan orang lain. Tapi selalu saudara turun dan berkata, Tuhan, kasihani dia. Apa yang aku bisa belajar? Kenapa dia begitu? Dan ampuni dia. Saya bersyukur. Saya selalu belajar dari ayah saya ya. Kalau ada orang pejinah datang konseling, saudara, walaupun dia bilang harus begini, bertobat gini, tapi selalu begitu pulang nih ketemu saya, dia ngomong begini, kalau bukan Tuhan, aku lebih jelek dari dia. Itu selalu. Nanti ada orang lagi konseling tentang tidak punya iman begini. Ya, dia bilang ini, percaya, baca kita, tidak usah dipikirin. Nanti kalau sudah ngobrol sama saya, dia ngomong gini,
Anugerah kok ya, ndak dianugerahkan mana mungkin bisa. Saudara, dia bisa keras sama orang, tapi hatinya dia ndak pernah, saudara. Bahkan sampai orang yang udahlah yang nggak karu-karuan judi ninggalin istrinya. Kalau ngomong sudah, tapi sama saya ngobrol begini, papa itu tidak lebih baik loh. Seharusnya papa itu mungkin lebih parah dari dia. Oh dulu papa tidak pengen kawin, cuma pengen mencoba seluruh wanita dari segala bangsa. Cuma anugerah. Saya lihat apapun yang orang buat, dari pembantu ya, pembantu males, dia marah. Wah kamu tuh males. Nanti kalau ngobrol sama saya bilang, ya kemarin itu pembantu males, tak suruh bersihin, tak dikerja-kerjain. Tapi terus dia bilang ini, tapi aku ya kadang-kadang gitu ya, sama Tuhan disuruh baca buku ini atau apa belum tak kerjain. Terus dia tidak pernah, saudara. Ya, walaupun dia bisa keras, di sininya nih ngerti banget bahwa dia tidak lebih baik, dan dia justru belajar dari orang lain. Yang ketiga, yang namanya kerendahan hati, ya, mendahulukan Tuhan dan orang lain. Saudara termasuk di dalamnya tidak mempertahankan hak, mendahulukan Tuhan dan orang lain. Saudara, setiap dari kita bisa kelihatannya mendahulukan ya Tuhan dan orang lain. Tapi suami istri aja, kalau pendapatmu harus selalu diakui benar, engkau sudah tidak mendahulukan. Ya. Saudara, suami istri, kalau istri ngomong sampai 3-4 kali, itu namanya sudah tidak mendahulukan. Saudara ya. Kalau engkau mendahulukan, suamimu tidak suka, ya sudah tuh. Kalau engkau mendahulukan Tuhan, kalau ada sesuatu perbedaan, engkau tinggal ngomong, selebihnya bilang Tuhan kehendakmu yang jadi. Engkau bisa bicara dengan istriku, engkau bisa bicara dengan suamiku. Sudah tuh. Sudah, tapi kalau engkau bela diri, itu tidak mendahulukan Tuhan. Karena hak pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita, betul gak? Saudara, biarkan Tuhan. Dahulukan Tuhan dan berkata silakan Tuhan, engkau yang melakukan. Silakan Tuhan, engkau yang take over. Silakan Tuhan. Kalau saudara belajar mendahulukan Tuhan, tidak gampang, saudara, tidak gampang mendahulukan Tuhan. Ini seringkali pikiran kita ini tidak bisa. Saya kasih contoh. Waktu itu saya ini hari-hari sibuk, saudara, sibuk banget saudara, buat pelayanan. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini sama saya, aku mau bikin date sama kamu. Tolong berikan hari buat aku. Kaget saya. Loh Tuhan, kamu kok minta hari? Seharusnya kan semua hari-hariku itu punyamu. Dia bilang enggak. Semua hari-harimu itu diisi dengan kesibukan, pelayanan, tanggung jawab, pekerjaanku. Tapi bukan aku. Terus Tuhan bilang, aku enggak marah, aku ngerti tanggung jawabmu banyak. Tapi tolong buat date. Buat hari antara aku dan engkau, just you and me, kata Tuhan. Dan saya bilang oke Tuhan, tak kasih tuh harinya, tanggal sekian ya Tuhan, dari jam sekian sampai sekian, ini buat kamu. Aku ndak terima telepon, aku ndak terima apa-apa, SMS, aku mau buat kamu. Tuhan bilang oke, aku tunggu. Dia tuh rendah hati. Saudara, di hari itu saudara, plafon di atas kamar anak saya jeblok ke bawah. Pas anak-anak pergi jeblok. Saudara, jujur, saya itu tidak bisa konsen. Saya langsung bilang gini, Tuhan, plafonnya jebol, aku tak ngurusi dulu ya. Padahal sudah janji. Terus Tuhan bilang, tuh kan, aku sudah bilang buat tanggal. Terus saya bilang, iya Tuhan, sebentar lah, aku manggil tukang ya, supaya pikiranku ini tenang. Kalau enggak bohong, aku di kamar tapi pikiranku jebol, percuma. Saya bilang, aku tak manggil tukang dulu, tak suruh beresin. Kalau sudah itu aku kunci kamar. Sudah, panggil tukang. Sudah, Tuhan bilang, iya silakan. Ya. Begitu sampai di kamar nih saudara, ya, terus dengar mbaknya bilang, Bu, perlu dicek dulu anti rayap enggak? Pikir aja, Tuhan sebentar ya, tak keluar lagi ya, ngasih uang ya buat anti rayap. Itu sampai Tuhan bilang gini, nak, kapan sih kamu bisa mendahulukan Tuhan?
sungguh-sungguh dalam hidup. Nggak gampang, nggak gampang. Seringkali kita berkata, Tuhan, aku mendahulukan Engkau. Tapi kenyataannya, saya, dan saya. Saya dan urusan saya dan keluarga saya dan semuanya. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti kenapa pentingnya kerendahan hati. Kalau saudara melatih ini dan minta Tuhan latih untuk mendahulukan Tuhan, maka tidak ada masalah yang bisa mencengkeram otak saudara, karena fokus saudara Tuhan. Tidak ada pelayanan yang bisa di atas Tuhan. Tidak bisa saudara emosi di atas Tuhan. Kalau saudara membiarkan saudara ya, Tuhan melatih saudara untuk mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Tapi itu latihan. Itu tidak terjadi dalam sehari. Saudara, Allah melatih emosi saya untuk mendahulukan Tuhan sangat. Saudara, berapa kali, setiap kali saudara ya saya mulai mau marah, Tuhan bilang, aku tidak suka kamu marah. Kamu mau dulukan emosimu atau mau dulukan aku? Saudara, itu butuh latihan. Saudara butuh perkataan, tidak, emosi engkau nomor sekian dalam hidupku. Aku mendahulukan Tuhan. Tuhan suka, itu yang aku buat. Lihat Yesus, kenapa dia disebut sangat rendah hati, dan dia bilang belajar rendah hati. Dia tidak peduli kok pendapat orang. Tuhan suruh dia baptis, dia baptis. Tidak pakai malu, tidak pakai segalanya. Dia mendahulukan Tuhan. Saudara lihat, kebutuhan tidak pernah bisa mendesak Yesus. Dia lapar, saudara. Ya. 40 hari, 40 malam tidak makan. Iblis bilang, buat roti. Dia lapar, betul tidak? Kebutuhan tidak pernah bisa mendesak Yesus. Dia bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Saudara, seringkali tanpa sadar hidup kita ini digerakkan oleh kebutuhan. Saudara, dan orang yang digerakkan oleh kebutuhan akhirnya selalu gagal, selalu gagal. Saudara-saudara lihat ya di penjara tuh, orang bunuh, orang nyuri lah, kita ambil contoh. Kalau ditanya, kenapa Bapak mencuri? Tidak ada yang jawab begini, karena saya hobi menyuri dan Tuhan menyuruh mencuri. Tidak ada. Orang mencuri selalu bilang apa? Karena saya butuh makan, tidak ada uang. Betul? Kebutuhan menggerakkan dia. Saudara, kemudian kalau saudara tanya orang yang bunuh, kenapa kamu bunuh? Dia bilang, saya kesal, marah, saya butuh balas dendam. Kebutuhan menggerakkan dia. Kemarin di televisi ada seorang guru yang mencabuli saudara lebih dari 20 anak. Ditanya, kenapa kamu mencabuli? Dia bilang, habis istri saya tidak mau melayani saya, jadi saya butuh. Saudara, kenapa anak-anak nyontek? Bukan karena mereka hobi nyontek kan? Saya tidak bisa belajar, saya butuh nilai bagus nyontek. Dalam hidup ini, kalau hidupmu digerakkan oleh kebutuhan, habis. Saudara, kalau saudara cuma lihat pelayanan orang-orang butuh, saudara didorong terus melayani, habis. Saudara kehilangan keseimbangan. Saudara, kalau engkau lihat ya anakmu kasihan, butuh kasih sayang, saudara kasih sayang tanpa keseimbangan, tanpa disiplin, habis, bablas, manja, tidak terdidik. Saudara, ada banyak orang digerakkan karena kebutuhan. Dia butuh marah, dia marah. Dia butuh makan, dia makan. Ya, cuma karena kebutuhan. Saudara, dia butuh baju, beli baju. Tapi hidup kita tidak boleh digerakkan oleh kebutuhan. Hidup kita digerakkan oleh Tuhan. Itu reaksi dan artinya mendahulukan Tuhan. Amin. Saudara, sebutuh apapun. Kalau saudara tanya hari ini saya butuh berapa? Banyak. Saya butuh saudara hari-hari ini saudara ya. Saya butuh buat Mahanaim kurang lebih 1M bulan ini saja. Akhir bulan ini nanti saya butuh 1M. Saudara, kalau saya digerakkan oleh kebutuhan, maka semua uang yang masuk saya simpan, saya pakai buat Mahanaim. Tapi seringkali saudara, justru pada saat saya butuh banyak, saya nabur. Karena saya tidak mau hidup saya, uang saya dikontrol oleh kebutuhan. Tapi saya berdiri di atas firman Allah dan bukan pada kebutuhan. Saudara, ada hari-hari di mana saya capek banget. Saudara, pada waktu itu saya pulang dari Semarang. Saya pelayanan di sana setiap hari 4 kali.
4 kali ya. Saudara pulang capek, saya sampai di airport itu 5:30. Saudara dari airport ke Bekasi itu macet total. Saya 5 jam di jalan. 10:30 saya baru sampai rumah. Saudara, kebutuhan saya untuk istirahat, pengen marah, capek, kesal, semuanya. Saudara, anak saya mau ujian, telepon terus, mama sampai di mana? Mama sampai di mana? Saya bilang memangnya mama bisa terbang? Macet total. Saudara, tapi saudara, saat itu saya belajar untuk tidak pernah membiarkan kebutuhan mendesak saya. Saya bilang saya butuh istirahat, saya butuh untuk kesel, marah, capek, pengen makan, lapar. Tapi saya bilang, nah, ini waktu yang Tuhan berikan 5 jam untuk menyembah Tuhan. Ya udah tuh, nyembah di mobil. Saudara, kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, kebutuhan tidak nginjek kita. Tapi kita taruh itu di bawah. Kita berkata, oke Tuhan, kebutuhanku nomor kesekian. Ini waktu 5 jam macet, berarti ini waktu untuk aku doa. Aku syafaat, aku dengerin khotbah. Saya berdoa supaya saudara ngerti, mendahulukan Tuhan. Jangan pernah digerakkan oleh kebutuhan. Kebutuhan bisa sangat menjerumuskan. Ada banyak orang pacaran karena umur sudah kepala 3, padahal kepala tetap 1. Saudara ya, bukan karena memang Tuhan suruh. Yang keempat, kalau saudara belajar tentang kerendahan hati, maka saudara harus sampai tahu bahwa segala sesuatu adalah anugerah. Tidak merasa penting, tidak merasa berjasa, tidak merasa paling berkorban, tidak merasa paling memberikan banyak, karena tahu semuanya anugerah. Artinya begini, kalau saudara bisa kasih duit banyak, ratusan juta, itu karena anugerah Allah membuat saudara kaya, betul kan? Kalau saudara ini bisa pelayanan paling habis-habisan, ya, itu karena Tuhan memberi saudara anugerah kesehatan. Oh, saya tuh bersyukur banget sama Tuhan. Banyak orang, banyak teman bilang saya, saudara ya, itu otot besi, saudara ya, otot besi, saudara, katanya, karena jalan keliling terus. Beberapa teman panggil saya M16. Artinya pelurunya banyak, katanya saudara ya. Sehari 4 session juga, katanya. Ini M16 katanya, jenis spesial katanya ya. Saudara, tapi saya tahu itu anugerah. Saudara, saya itu mungkin ya kalau dihitung sudah berapa tahun ya? 20 tahun lebih mungkin tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Paling-paling sakit itu ya batuk pilek dikit, minum obat ya, atau istirahat 2 jam berhilang. Saudara, secapek saya apapun ya, kalau saya itu bisa ketemu bantal dan guling dan kasur, kemudian saya tidur setengah jam di dalam hadirat Tuhan, hilang sakit, capek saya. Sore itu berangkat lagi, seger lagi. Saudara, ada sesuatu yang itu, tapi itu anugerah. Jadi saya tidak bisa bilang sama orang lain, kamu sih kurang rajin, gitu ya. Kamu sih kurang pelayanan. Saya ngerti kok. Ada orang bilang gini, lu apa nggak pusing sih ngurusin Mahanaim? Mahanaim itu ada sekolah, ada poliklinik, ada bisnis, ada rumah singgah, ya, ada perizinan, ada yatim piatu. Apa kamu nggak pusing sih ngurusin pelayanan, ngurusin keluarga? Saya bilang, ya, itu anugerah. Saya ini kalau nganggur, saudara ya, saya nanti nonton TV dan yang aneh-aneh. Saya suka film, saya jujur saya suka segala macam film. Jadi kalau saya mulai nganggur, saya kebanyakan nanti nonton TV lah, nonton film. Saya juga shopping suka. Ya, jadi kalau misalnya kayak nganggur, nanti saya bisa shopping kebanyakan. Kalau saya nganggur, saudara ya, saya juga suka kongko. Ya, duduk di kafe atau minum kopi, saya suka banget, saudara. Saya bisa ngomong berjam-jam di kopi, ngobrol sama teman. Jadi Tuhan tahu, ini anak nih kalau nggak dikasih kesibukan, waktunya habis buat yang enggak. Jadi sama Tuhan dikasih kesibukan. Buat saya enggak ada waktu lah buat aneh-aneh. Ya, nonton film enggak ada yang. Kalau saya ini lagi nganggur, saya bisa tonton semua film apapun tak tonton. Karena saya suka. Tapi karena saya ini saudara ya sibuk, saya nonton. Tapi cuma nonton film-film yang berbobot, saudara ya. Yang film-film enggak berbobot saya enggak nonton. Tapi kalau ada film bagus, masuk Oscar, ya kayak Gladiator segala macam, pasti saya nonton, pasti. Karena saya memang suka, saudara ya.
Dan saya belajar banyak dari film. Saya belajar setiap kali saya nonton, saya ajak Roh Kudus di samping saya. Ya saya bilang, Roh Kudus, ya kita bahas film ini ya. Saya bilang begitu. Ya, mari kita nonton, kita bahas film ini. Kalau lihat Gladiator, terus Tuhan cerita. Lihat kan, orang itu dibangun semangat. Itu dua macam kata Tuhan. Karena dendam, sakit hati, atau karena kasih. Bedanya cinta dengan dendam tipis sekali. Lihat Gladiator, orang bisa kuat begitu karena dendam. Sebenarnya hanya satu kekuatan yang bisa mendandingi dendam, yaitu kasih. Sembari nonton ngobrol sama Roh Kudus. Ya. Waktu lihat G.I. Jane, Tuhan bilang, lihat tuh, semua tentara tak suruh. Kalau tentara latihannya kan semua gitu ya, merangkak, di atasnya itu kawat duri kan, cuma 20 cm atau 30 cm suruh merangkak. Terus di atasnya lagi peluru. Gituin kan. Tuhan bilang, itu latihan apa? Itu loh latihan kerendahan hati. Di dalam keadaan sesungguhnya nanti perang, kepalamu naik, ketembak, der. Dan Tuhan bilang, itu loh yang aku buat dalam hidup anak-anakku. Aku paksa mereka latihan rendah hati. Karena iblis cuma nunggu saat kepalamu naik. Begitu kepalamu naik, itu kesombongan. Ditembak langsung, der, blek, habislah semuanya. Saudara, jadi kalau kita nonton, ya, saya nonton film samurai, ya, dari samurai itu orang yang kuno banget, ya, dia belajar dari seorang tentara juga. Terus Tuhan bilang, lihat kan, orang yang ngotot dengan cara yang lama, dia tidak bisa maju. Tapi orang yang ngotot dengan cara yang baru tok dan tidak menghargai cara yang lama juga tidak bisa maju. Orang yang mau berhasil, engkau harus tahu cara yang lama pasti punya kelebihannya. Pelajari itu. Cara yang baru pasti punya kelebihannya. Pelajari itu. Gabungkan, engkau akan maju 3-4 langkah di depan. Saudara, setiap kali. Nah saudara, tapi kalau saya sudah tidak kebanyakan waktu, saya nontonnya udah sama Roh Kudus, segala film yang tidak bermutu pun tak tonton. Nah itu udah gawat saudara. Ya, itu ngotorin saudara. Ya. Nah saya berdoa supaya saudara ngerti anugerah. Saudara, tapi bukan berarti terus dibalik ya. Segala sesuatu yang saudara bisa buat itu karena anugerah. Segala sesuatu yang saudara dan saya punya itu karena anugerah. Segala sesuatu kita ada seperti ini karena anugerah. Tapi jangan pernah dibalik begini. Makanya saya tidak bisa berubah karena anugerahnya belum turun. Makanya saya belum bisa ngasih karena anugerahnya belum ada. Makanya saya jelek karena Tuhan tidak memberi anugerah. Salah besar. Saudara, anugerah itu disediakan. Ini loh, istilahnya makan disediain. Tinggal bagaimana reaksi saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya lihat itu meja makan ya, komplit Tuhan sediain. Makanan yang terbaik Tuhan sediain. Setelah makanan yang terbaik itu, di sebelah situ saudara ya, semua alat-alat olahraga. Semua Tuhan juga sediain. Terus Tuhan bilang, lihat, perhatiin anakku. Beberapa saudara, itu cuma datang, lihat, tidak ngambil. Lihat, bagus ya, bagus, enak ya, tidak makan. Yang beberapa saudara makan, tidak latihan, perut-perutnya gendut saudara ya, otot-ototnya lemah saudara ya. Terus Tuhan bilang sama saya, yang sebagian lagi latihan tapi tidak makan, jadi juga lemes saudara. Terus Tuhan bilang, nak, ini loh anugerah. Anugerah itu aku memberikan sebenarnya semua kekuatan. Anugerah juga aku menyediakan persoalan masalah yang aku biarkan terjadi dalam hidupmu. Itu pun anugerah untuk engkau latihan. Tapi kalau engkau tidak makan, engkau tidak belajar, engkau tidak ngerti, engkau tidak minta, ya engkau tidak bisa. Engkau akan kurus mati. Karena bukan aku tidak memberi anugerah, tapi karena engkau tidak mengambilnya. Tapi habis ambil anugerah, kekuatan, bukan berarti buat dipegang kok kuat. Nah, begitu engkau dapat kekuatan, hadapi itu masalahmu dengan kekuatan Allah.
Bukan berarti saya tidak pernah capek loh saudara. Berapa kali saudara saya dalam satu titik di mana rasanya saya sudah tidak kuat berdiri. Tapi saat itu saya tinggal berkata begini, Tuhan kasih aku anugerah. Anugerah kekuatanmu cukup. Dan itu seringkali saudara saya cuma diam 5 menit ya. Tiba-tiba kekuatan itu turun. Saudara kalau saudara pikir saya, orang bilang Ibu Yin M16 berarti khotbah terus baru. Ya. Saudara-saudara pikir saya ini manusia apa? Tidak kehabisan bahan. Habis. Tapi setiap kali saya cuma bilang, Tuhan aku butuh anugerah. Berikan yang baru. Beri pewahyuan. Beri pewahyuan. Datang. Saudara, tapi kita harus menghadapi. Kadang-kadang saudara untuk membuat anugerah itu berjalan harus latihan. Saudara berapa kali Mahanaim duitnya tinggal habis saudara. Tinggal 10 juta, 20 juta. Padahal kalau kita tidak bayar saudara ya itu akhir bulan. Maka listrik dipotong. Sekolah tidak bisa jalan. Tapi Tuhan bilang, latihan, ambil itu semua, tabur. Ambil semua, tabur. Begitu tabur, buka, buat bayar, lunas. Saudara, anugerah tidak bisa jalan. Anugerah saudara disediakan saudara yang datang mengambilnya. Dan setelah dapat anugerah bukan buat disimpan. Latihan. Supaya itu menjadi dalam hidup kita. Tapi kita tidak pernah bisa menghadapi persoalan, masalah dan tantangan tanpa anugerah. Di sini semua disediakan. Yang namanya anugerah iman, anugerah kekuatan, anugerah kasih, jubah-jubah disediakan. Jubah kerendahan hati, jubah kemurahan. Ya. Saudara, kalau saudara bilang Tuhan aku minta jubah kemurahan, nanti Tuhan paksa saudara ngasih terus. Saudara, Tuhan paksa saudara mengampuni, dipaksa. Itu jubah untuk membuat merangsang buah roh itu keluar. Tapi minta latihan. Tapi jangan dibalik ya. Sekali lagi saya bilang semua adalah anugerah. Tapi jangan dibalik. Saudara yang selanjutnya, yang kelima itu bergantung sama Tuhan. Kalau kita ngerti bahwa semua anugerah, maka saudara harus bergantung sama Tuhan dalam setiap langkah. Bergantung. Saudara setiap mau ingat mutusin hal yang kecil pun, saudara harus tanya Tuhan. Belajar untuk bergantung. Setidak-tidaknya sebut dalam hatimu. Setiap kali saudara mutusin pergi atau tidak pergi. Sekarang bayangkan saudara ya. Kadang-kadang orang berpikir itu kan masalah kecil. Seseorang saudara mau pergi ke mall. Saudara dan pada waktu dia mau pergi ke mall, saudara ya waktu itu yang waktu bom di Marriott itu. Dia mau pergi ke mall saudara. Dan Tuhan bilang enggak. Pergi ke mallnya nanti sore aja, siang jangan. Dan dia bilang seandainya dia pergi ke mall, itu persis di depan, persis pada waktu mobil dihitung sama dia jamnya. Itu persis waktu mobil itu meledak. Jadi jangan pernah berpikir pergi ke mall, itu aman-aman aja. Yang waktu di Hotel Marriott itu banyak kesaksian. Ada seseorang itu saudara lagi, ini loh nemenin tamu. Tuhan itu bilang gini, ke WC. Berdoa sampai dia bilang Tuhan Bok nyuruh tuh Bok jangan yang aneh-aneh katanya. Orang lagi ngobrol kok suruh ke WC berdoa. Tuhan bilang lagi ke WC berdoa. Orang ini ke WC berdoa, bom meledak, itu kaca. Dia kan duduk di situ ngobrol. Itu kaca kan jatuh semua, yang lain semua luka karena kaca-kaca. Dia itu di WC cuma getar-getar. Kenapa ya? Lalu dia tidak ngapa-ngapain di WC, dia suruh doa. Getar-getar dia keluar semua udah kaca semua. Dia aman di WC, tidak ada kaca kan? Kotak gitu, tidak ada apa-apa, aman. Saudara soal kecil. Mari kita bergantung sama Tuhan. Saudara dalam banyak hal. Kemarin seorang teman hamba Tuhan bilang, dia itu mau mutusin beli kursi yang buat gerejanya. Sudah dia cari yang paling murah. Di Indonesia semuanya sudah paling murah. Ya, dan orang bilang, ini loh Pak paling murah. Paling murah. Harganya sekian. Tapi begitu dia sudah bilang, orang semua bilang cepet Pak. Sekarang tanda tangan karena kita sudah butuh. Ya, dia mau tanda tangan. Tuhan bilang, tunggu. Dia bilang, ya sudah tunggulah. Orang-orang bilang, Bapak ini nunggu apa? Orang ini sudah paling murah, sebentar lagi naik malahan. Dia tunggu. Terus dia cerita,
Sebulan kemudian dia ketemu orang, temennya ini lagi jadi pengimpor dari Cina. Dia tanya, tolong tanyain dong, di Cina ada kursi enggak? Ya, ditanyain, harganya 1/10 dari yang paling murah. Seharusnya dia keluar buat kursi itu 10 M. Sekarang dengan ongkos masuk ke Indonesia, masang dan sebagainya, dia akhirnya dapat keluar cuma 1/5-nya, 2 miliar kurang. Dan dia berkata, aduh, kalau aku ndak tunggu Tuhan aja, aku ngedil aja. Karena didesak waktu, didesak anak buah, didesak fakta, sudah yang paling murah. Aku sedang memboroskan berkat Tuhan sekian banyak. Saudara, setiap dari kita mari bergantung sama Tuhan. Yang terakhir, biar setiap dari kita, saudara, menjadi hari-hari ini minta sama Tuhan terus hati yang rendah hati. Ya, itu harus tertanam dalam hidup kita. Saudara, sebenarnya arti baptisan tidak cuma rendah hati. Yesus pertama rendah hati, yang kedua dia mengalami kematian daging. Saudara, lewat baptisan sebenarnya ambisi, keakuan, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, kelemahan, kecenderungan, semuanya sedang dikuburkan. Itu berarti semuanya selesai dan kita bangkit bagi Kristus. Yang ketiga, untuk baptisan itu melambangkan pemurnian dan disucikan. Saudara, dan setiap kita setiap hari harus dimurnikan dan disucikan. Bukan berarti kita harus dibaptis setiap hari, tapi setiap hari kita harus siap. Begitu kita lewati baptisan, itu artinya kita berkata, Tuhan, murnikan aku setiap hari, bersihkan aku setiap hari. Saudara, jadi saya berdoa supaya saudara ngerti bahwa dalam hidup kita proses itu akan terjadi seumur hidup. Yuk kita sembah Tuhan. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.